Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita masuk pada pembahasan konsep dasar ilmu politik. Ya, konsep dasar ilmu politik. Hari ini tentu saya melanjutkan pertemuan yang keempat. Jadi pertemuan ini saya anggap sebagai pertemuan yang kelima dengan mata kuliah pengantar ilmu politik. Jadi pembahasan kita adalah konsep dasar ilmu politik. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bapak Sapri, SIP, MSI. Dan sekarang saya yang melanjutkan perkuliahan ini. Saya Muhammad Rusdi, SAG, MADM, KP. Nah, konsep dasar daripada ilmu politik ini, ya, ketika kita berbicara tentang politik, maka konsep dasarnya adalah bahan-bahan pembahasannya adalah tentang negara. Nah, namun sebelumnya kita akan membahas bahwa politik itu berasal dari bahasa Yunani, yang berarti bahwa polis. Jadi politik itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti polis, yang artinya adalah kota atau negara. Kota atau negara. Jadi ketika berbicara dengan ilmu politik, berarti konsep dasarnya adalah sebuah kota atau sebuah negara. Ini tidak bisa dipisahkan karena berbicara politik pasti wilayah pembicaraannya adalah berbicara tentang kota, yang mana di dalamnya tentu terdapat wilayah, ya, pemerintahan, masyarakat, dan di dalamnya ada kedaulatan. Kemudian apa itu negara? Ya, kalau kita mau membahas lebih jauh bahwa negara itu adalah sebuah organisasi, ya, dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan. Jadi negara itu sebuah organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Jadi siapapun kita ini yang berada di dalam wilayah sebuah negara, kita harus taat dan tunduk terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh negara. Ya, atas nama negara, perintah pemerintah menjalankan peraturan-peraturan itu. Jadi negara itu, ya, dapat diartikan bahwa sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi dan sah dan harus ditaati oleh rakyatnya. Jadi kita semua ini harus taat dan tunduk kepada ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh negara. Ya. Kemudian negara memiliki dua tugas. Pertama, tugasnya adalah mengendalikan. Jadi tugas negara itu adalah mengendalikan, mengatur daripada semua aspek kehidupan masyarakat. Jadi tugas negara itu adalah mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Sebutlah misalnya pengguna jalanan, ya, kita diatur oleh pemerintah bagaimana kita supaya taat, patuh terhadap undang-undang lalu lintas. Ya, mau mendirikan rumah misalnya, bagaimana kita taat kepada pemerintah bahwa nanti kita bisa mendirikan rumah ketika kita memiliki izin membangun rumah. Jadi seperti itu, izin mendirikan bangunan. Nah, seperti itulah tugas negara, bahwa negara hadir memiliki dua tugas pokok. Pertama, mengendalikan dan mengatur masyarakat yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, negara memiliki tugas mengorganisir, ya, mengatur, mengintegrasikan apa yang menjadi kegiatan-kegiatan masyarakat di dalamnya, apa yang menjadi kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat demi tujuan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi pemerintah hadir untuk mengorganisir, mengatur. Bagaimana caranya mengatur? Cara pemerintah mengatur dengan membuatkan aturan atau undang-undang, sehingga masyarakat harus taat dan tunduk terhadap peraturan atau undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur pokok daripada negara. Apa unsur-unsur pokok daripada negara itu? Yang pertama adalah wilayah. Nanti bisa disebut sebagai negara ketika mereka memiliki sebuah wilayah. Wilayah atau daerah, ya, tertentu, apakah itu kota atau negara. Ya, unsurnya adalah wilayah. Ada daerah tertentu, ada daerah tertentu. Seperti misalnya kita ini negara Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itulah wilayah Indonesia. Syaratnya untuk menjadi negara harus ada wilayah, harus ada daerah. Lalu kemudian ada penduduk, ada komunitas masyarakat, ya, yang bermukim di dalam wilayah itu. Ya, di daerah-daerah itu ada kelompok-kelompok masyarakat. Ya, itu adalah unsur negara. Penduduk, ada komunitas dari komunitas-komunitas masyarakat. Kemudian pemerintahan.
karena sudah ada wilayah, sudah ada penduduk atau masyarakat. Maka untuk bisa dikatakan negara harus ada pemerintah, harus ada pemerintahan yang mengatur jalannya kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayah tersebut. Jadi tadi sudah 3 wilayah, penduduk, pemerintahan. Lalu kemudian kalau sudah ada pemerintahan, ada kedaulatan. Kedaulatan yang dimaksud di sini ya, untuk supaya terorganisir pemerintahan yang ada di dalam wilayah negara ini, maka rakyat di dalamnya itu memiliki kedaulatan. Kedaulatan yang dimaksud di sini adalah memiliki kewenangan, memiliki hak untuk mencari, menemukan, lalu kemudian memilih siapa kira-kira orang yang cocok untuk menjadi pemimpin di dalam wilayah tersebut. Jadi ada kedaulatan. Jadi masyarakat sendiri berkumpul, bermusyawarah, menunjuk dan memilih siapa yang akan menjadi penyelenggara pemerintahan. Jadi unsur-unsur pokok negara itu wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan. Kemudian yang kedua adalah negara itu memiliki sifat-sifat. Ada sifat daripada negara itu. Yang pertama adalah sifat memaksa. Jadi negara itu memiliki sifat memaksa. Bagaimana caranya negara memaksa kepada masyarakatnya? Sifatnya memaksa, yang dimaksudkan di sini memaksa ya, ketika ada orang yang melanggar hukum, sebutlah misalnya mencuri, ya, kalau ada masyarakat yang mencuri, negara hadir untuk memaksa mereka, ya, memaksa untuk taat terhadap peraturan. Bagaimana caranya? Pemerintah menyiapkan penjara, menyiapkan undang-undang bahwa orang yang melanggar itu harus dipaksa untuk taat terhadap undang-undang. Bagaimana caranya? Ya, dipenjarakan dulu untuk menerima konsekuensi. Nah, negara hadir untuk memaksa daripada kondisi masyarakat yang melanggar hukum. Jadi, apapun keadaannya kita, ini kita harus tunduk dan taat kepada negara, karena negara punya kewenangan untuk memaksa. Karena memang sifat negara itu adalah salah satunya adalah memaksa. Bagaimana caranya memaksa? Ya, negara menyiapkan perangkat-perangkat regulasi atau aturan-aturan untuk ditaati oleh masyarakatnya. Lalu kalau ada masyarakat yang tidak taat kepada peraturan yang ditetapkan, disitulah negara hadir untuk memberikan sanksi agar masyarakat itu bisa kembali taat terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian sifat negara yang kedua adalah sifat monopoli. Jadi negara ini sifatnya monopoli. Ini semua adalah miliknya negara. Tanah, air yang kita tempati, bahkan kita sendiri, ini adalah miliknya negara. Ya, dikendalikan oleh negara, diatur oleh negara. Bahkan kita semua ini adalah diatur oleh negara. Dari lahir kita sampai meninggal kita, ya, semuanya diatur, dikendalikan oleh negara. Kemudian yang ketiga adalah sifat mencakup semuanya. Jadi negara itu mencakup semuanya. Ya, apa yang tersimpan di dalam tanah, di darat, bahkan di udara itu adalah miliknya negara. Kalau misalnya kita memiliki kebun, lalu di kebun itu ada emas yang tertimbun di dalamnya, lalu kemudian didapatkan, itu tidak bisa langsung kita klaim bahwa itu milik saya, karena itu adalah milik negara. Karena segala sesuatu yang tersimpan ya di wilayah negara Republik ini adalah mencakup negara, sehingga itu adalah miliknya negara. Ya, saya kira pertemuan kita pada kesempatan ini ya tidak terlalu banyak pembahasan yang saya sampaikan ya, karena ini adalah video. Saya harapkan anak-anakku sekalian di samping mempelajari video yang saya kirimkan ini juga bisa mempelajari daripada slide PowerPoint yang saya kirimkan dalam Open Learning ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.